Mustahil, tidak mungkin. Sepertinya saya tidak percaya. Kita harus tanya Abu Bakar ini. Oke, aku setuju. Abu Bakar, Nabi Muhammad berkata, Baginda dibawa oleh Jibril menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. Dalam satu malam saja, apakah betul? Yaitu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Saya yang berniaga berjaya dengan segala hati berjaya Allah. Rupanya ingat demi Rasulullah, percaya dengan banyak kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina ketika susah dan senang, yaitu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah, orang yang mempercayai yang tak biasa kaya. Kumpulan Al-Quran berjalan umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dermawan paling pemurah, sedekah semua ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, bertahan Islam sepenuh jiwa demi Rasulullah yang tercinta. Jika ditimbang imannya dengan seluruh umat manusia, pasti berat lagi imannya, dijanjikan masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, hanya Allah mampu berjagamu di akhirat. Sayyidina Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin umat Islam. Meskipun menjabat sebagai khalifah, beliau tetap memilih untuk berdagang di pasar. Kurma, kurma, kurma
cantik dan menawan. Parfum, Parfum, harum wangi, semerbak kasturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amir, ya Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Khalifah Abu Bakar. Bayangkan seorang pemimpin negaranya masih berkeliling pasar, membawa dagangan, dan berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Para sahabat merasa ini tidak pantas bagi seorang khalifah. Coba kalau lihat apakah pantas dengan hal yang dilakukan Abu Bakar itu. Menurutku, hal yang dilakukan Abu Bakar kurang pantas. Beliau adalah pemimpin negara, tapi berkeliling pasar. Benar sahabatku, rasanya kurang elok dipandang. Mereka khawatir Abu Bakar tidak bisa fokus mengurus urusan negara. Akhirnya diputuskan bahwa Abu Bakar akan menerima gaji dari Baitul Mal sekitar 6.000 dirham per tahun. Nominal yang cukup sederhana ya untuk ukuran seorang pemimpin. Wahai Khalifah, mau terima bagi syarat gaji ini untuk 1 tahun. Namun, yang paling mengagumkan dari kisah ini adalah ketika Abu Bakar berada di akhir masa kepemimpinannya. Saat beliau sakit keras, Abu Bakar memerintahkan untuk menghitung seluruh gaji yang pernah ia terima selama menjadi khalifah. Wahai sahabatku, ambillah pena itu. Tulislah di selembar kertas gaji yang pernah aku terima dari Baitul Mal. Baik Abu Bakar, berapa banyak yang harus aku hitung? Hitunglah semasa aku menjabat menjadi khalifah. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengembalikan seluruh gaji tersebut kepada Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Abu Bakar bahkan menjual sebagian tanahnya untuk mengembalikan gaji tersebut. Wahai sahabatku, aku tidak ingin harta negara menjadi bebanku di akhirat nanti. Baik Khalifah, aku akan membantumu menjual atas tanahmu. Baik Khalifah, usai menjual tanahmu, kami akan segera mengembalikan seluruh uangnya ke Baitul Mal. Aku akan menjual sebagian tanah milik Khalifah Abu Bakar. Baiklah, aku akan membayar tanah khalifah dengan harga yang Wahai Tuan, kami datang menyampaikan amanah Khalifah Abu Bakar. Terimalah seluruh gaji Khalifah selama beliau memimpin negara. Pesan beliau, gunakanlah uang ini untuk kesejahteraan rakyat. Jujur, kami kaget dengan hal ini. Baiklah, kami akan menerimanya dan akan memberikan kepada rakyat sesuai amanah beliau. izin, saya mengawal para sahabat saat pembagian uang kepada rakyat. Sungguh, ini menunjukkan betapa zuhud dan amanahnya Abu Bakar dalam mengemban jabatan sebagai pemimpin. Ketahuilah, kisah ini mengajarkan kita tentang kepemimpinan yang bersih, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Abu Bakar membuktikan bahwa jabatan bukanlah untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang amanah dan dapat meneladani sifat Sayyidina Abu Bakar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari ayah bunda, kita berdiri, ikutin gerakan kami ya. Juga boleh berdiri. Abu Bakar sahabat setia, selalu jujur hatinya mulia, menolong siapapun dengan gembira, menebar damai setiap hari. Saat gelisah ia menerangkan, saat lelah ia menguatkan. Sahabat dekat Nabi, teladan kami menuju hati yang bersih. Kalau ragu ingat berani, kalau takut ingat sabar. Teman baik ajak kepada kebaikan. Sahabat dekat Nabi, teladan untuk kami setia dan rendah hati, menolong tanpa pamrih, ayo kita ikuti langkah hati yang bersih. Sahabat dekat Nabi, jadi inspirasiku. Dikala sulit tetap percaya, menjaga amanah sepenuh jiwa. Hidup bersama, penuh setia, doa dan hati yang nanti. Dia dermawan ringan berbagi, penuh yang lemah tanpa henti, membela kebenaran, teguh berdiri, asik jadi bukti. Kalau ragu ingat berani, kalau takut ingat sabar. Teman baik ajak kepada kebaikan. Sahabat dekat Nabi, teladan untuk kami setia dan rendah hati, menolong tanpa pamrih, ayo kita ikuti langkah hati yang bersih. Sahabat dekat Nabi, jadi inspirasiku. Gabung semangat, satu jujur, dua setia, tiga berbagi, kita bisa meneladani. Lembut dalam, ramah pada semua, baik pada keluarga, tetangga, teman semua. Langkah kecil hari ini jadi besar nanti. Langkah kebaikan. Ayo, sahabat dekat Nabi, teladan untuk kami setia dan rendah hati, menolong tanpa pamrih, ayo kita ikuti langkah hati yang bersih. Sahabat dekat Nabi, jadi inspirasiku. Sahabat dekat Nabi, untuk kami, ayo kita ikuti langkah hati yang bersih. Terima kasih ya sahabat. Kita hidup mulai